Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bisolihin wa tawaffana muslimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita. Semoga kita tercatat oleh Allah termasuk hamba-hamba yang ahlus syakirin, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian ilmu kita, yaitu kajian kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-38. Al-haditsu sami wassalasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah taala berfirman, "Man adali waliyan," barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu, maka sungguh aku Allah mengizinkannya bil harbi, dengan diperangi. Wa ma taqarraba, dan apa-apa taqarraba ilayya, yang digunakan untuk mendekatkan diri kepadaku, bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi, wala yazalu abdin yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Sampai akhir hadis. Hadis yang ke-38 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala." Nah, ini adalah hadis qudsi ya. Jadi kalau firman Allah tidak tercatat di dalam Al-Qur'an, itu merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah lafadznya diucapkan oleh Nabi, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hadis qudsi itu di bawahnya Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an, hadis qudsi, setelah hadis qudsi adalah hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan," barang siapa yang memusuhi waliku. Ya, maksudnya hadis ini, barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah, faqad adantuhu bil harbi, maka Allah mengizinkan orang yang memusuhi para wali Allah itu untuk diperang. Ini artinya Allah sangat memuliakan kepada wali-walinya Allah, kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampai ada orang menyakiti kekasih Allah, menyakiti walinya Allah, Allah nggak terima. Ya, Allah nggak terima. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat wali, derajat kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa wali-walinya Allah itu? Apakah wali hanya cuma wali songo? Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 62, 63 sampai 64 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Allah berfirman di surat Al-Qur'an, yaitu surat Yunus ayat 62, 63, 64. Siapa wali-walinya Allah itu? Coba kita renungi ayat ini. Ala inna awliya Allah. Ingatlah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, wali-walinya Allah. Siapa mereka itu?
la khaufun alaihim, yaitu orang-orang yang tidak pernah dihantui perasaan takut dalam menghadapi hidup, walahum yahzanun, dan tidak pernah takut, tidak pernah tenggelam dalam kesedihan. Ini ciri-ciri kekasih Allah. Ini ciri-ciri wali-walinya Allah. Jadi kalau seseorang itu benar-benar menjadi walinya Allah, maka dua sifat itu harus tertanam dalam jiwa seorang wali itu. Pertama adalah wali-wali itu tidak pernah dihantui perasaan takut. Jangankan takut menghadapi hidup, menghadapi kematian pun nggak takut. Justru para wali-walinya Allah bukan takut dengan kematian, malah justru merindukan saat datangnya kematian. Kenapa wali-walinya Allah itu rindu dengan datangnya kematian? Karena menurut para wali-walinya Allah, kematian itu adalah awal perjumpaan seorang hamba dengan kekasih abadi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang itu takut untuk berjumpa dengan kekasihnya. Ya. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi justru kematian itu dipersiapkan. Justru kematian itu dirindukan. Karena setakut-takutnya kita dengan kematian, kematian itu akan datang kepada kita. Al-mautu bab wa kullu nasi dakhiluh. Bahwa kematian itu adalah pintu dan setiap manusia akan melewati pintu itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, kemudian yang kedua, tanda-tanda wali-walinya Allah siapa menurut Quran? Yaitu orang-orang yang tidak pernah tenggelam dalam kesedihan. Ya, kalaupun sedih ya sedih yang sewajarnya itu. Ya, sedih yang sewajarnya. Karena sifat sedih itu sifat manusiawi, apalagi saat tanggal tua gitu ya. Boleh-boleh aja sedih, tapi yang nggak boleh adalah ketika orang itu tenggelam dalam kesedihan. Larut dalam kesedihan. Masalahnya sudah 2 tahun, sedihnya sampai sekarang. Nah, itu menyiksa diri itu. Itu nggak dibolehkan dalam agama. Makanya Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wa ghalabatid daini wa a'udzubika minal jubni wa qahrir rijal. Itu adalah ajaran dari Rasulullah. Mengajarkan doa supaya kita tidak tenggelam dalam ketakutan dan tidak juga tenggelam dalam kesedihan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ciri-ciri walinya Allah yang ketiga siapa? Masih di surat Yunus ayat yang ke-63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang selalu meningkatkan keimanannya. Yaitu orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka akan sibuk untuk selalu meningkatkan keimanan, untuk meningkatkan ketakwaan. Karena ketika imannya dan takwa itu sudah baik, maka pasti dengan sendirinya iman dan takwa itu akan menghilangkan perasaan takut, akan menghilangkan kesedihan-kesedihan yang dialami oleh manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan Allah kepada para kekasih-kekasihnya apa? Ayat yang ke-64 surat Yunus tadi, Allah menjamin la tabdila li kalimatillah. Ya, la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fauzul adzim. Mereka kekasih-kekasih Allah itu, wali-walinya Allah itu akan mendapatkan kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan bahagia di akhirat. Dzalika huwal fauzul adzim. Itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi ketika kita bicara wali, jangan cuma hanya mengingat wali songo saja. Sepanjang dunia ini masih ada, wali-wali Allah tuh selalu ada. Cuma yang tahu siapa walinya Allah, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis, la ya'riful wali illallah. Tidak ada yang tahu seseorang itu wali, kecuali yang tahu hanya Allah. Berarti kalau ada orang ngaku-ngaku wali, pasti bukan wali itu. Ya. Sama dengan kalau ada orang ngaku-ngaku dirinya orang baik, pasti bukan orang baik. Karena sesungguhnya orang baik nggak butuh pengakuan dari manusia. Orang baik hanya butuh status pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa lihat sejarah para wali. Ya, kan kalau di kita ada Wali Songo itu. Coba lihat, beliau ini sudah meninggal puluhan tahun.
Mungkin ada yang sudah ratusan tahun. Ya. Tapi lihat, makamnya nggak pernah sepi loh. Ya, dari penziarah. Dan kalau ditanya apakah penziarah itu pernah ketemu sama wali-wali itu, nggak pernah. Ya. Bahkan dengan penziarah yang datang ke makam para wali itu, bisa memberikan jalan rezeki loh kepada orang-orang yang masih hidup. Ya. Coba lihat, di sekitar kuburan para wali itu, maka di situ banyak para pedagang. Ya kenapa? Karena mengharapkan dari para penziarah. Ya, akhirnya apa? Penziarah pun membeli dagangan di tempat-tempat itu. Dan secara tidak langsung, itu memberikan keberkahan kepada orang-orang yang masih hidup yang ada di sekitarnya. Jadi secara tidak langsung, wali-walinya Allah itu sudah meninggal dunia, tapi tetap masih menjadi sebab, menjadi jalan rezeki buat orang-orang yang masih hidup. Inilah kemuliaan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Coba sesekali ziarah ke makam Sunan Kalijogo, ziarah ke makam Sunan Bonang, ziarah ke makam Sunan Gunung Jati di Cirebon. Ya, beliau sudah ada di dalam alam kuburnya, tetapi punya energi positif untuk mendatangkan orang-orang yang mencintainya, yang mencintai ilmunya, yang mencintai kebaikan-kebaikan. Maka ada pepatah, kalau macan mati tinggalkan gading. Ya, kalau macan mati tinggalkan tulang, gajah mati tinggalkan gading, manusia mati jangan tinggalkan utang, gitu. Tapi tinggalkanlah kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan memuliakan seseorang walaupun sudah terbujur di alam kuburnya. Jadi wali-walinya Allah walaupun secara fisik sudah tiada, secara fisik sudah terkubur di dalam kubur sana, tetapi sesungguhnya ilmunya masih hidup. Kebaikan-kebaikannya masih dikenang oleh banyak orang. Kenapa? Karena wali-walinya Allah ini adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang dibesarkan oleh Allah. Dan ketika manusia sudah dibesarkan oleh Allah, tidak ada siapapun yang bisa menghinakannya, tidak ada orang yang bisa menurunkan derajat kemuliaannya. Maka kita sebagai hamba Allah, sering-seringlah kita berdoa, biar Allah membesarkan nama kita, biar Allah memuliakan kita. Ya. Jangan kita bangga ketika dimuliakan oleh manusia. Karena itu bersifat sebentar kalau kemuliaan datang dari manusia. Tapi kalau kemuliaan datang dari Allah, jangankan kita masih hidup, sudah meninggal dunia pun, kita masih dikenang oleh banyak orang yang mengingat kebaikan-kebaikan kita. Pemirsa DFTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan hadis yang berikutnya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan tidak ada seorang hamba yang berusaha untuk mendekati aku yang lebih aku cintai kecuali menjalankan kewajiban, menjalankan perintah-perintahku, kata Allah. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, jangan tinggalkan kewajiban kita. Yang difardukan oleh Allah, lakukan. Itulah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan tidak akan seorang hamba itu berusaha untuk mendekati aku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbahu. Sehingga ibadah-ibadah yang sunnah itu akan mendatangkan cintaku, kata Allah. Jadi fardu itu akan mendatangkan ya kedekatan Allah dengan seorang hamba, dan yang sunnah itu akan mendatangkan mahabbah, mendatangkan cintanya Allah kepada seorang hamba. Makanya jangan menyepelekan yang sunnah, apalagi menyepelekan yang fardu. Ya. Kalau guru saya mengatakan yang fardu itu ibarat modal, sunnah itu adalah untungnya. Ya. Jadi kalau orang pedagang cuma hanya modal terus, kan nanti nggak ada untungnya. Maka supaya modalnya itu bisa berkembang, ya fardu dilakukan, amalan-amalan yang sunnah pun dilakukan. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Dan kata Allah, ketika aku mencintai seorang hamba, maka aku akan ada di pendengarannya. Alladhi yasma'u bihi, yang dibuat mendengarkannya. Jadi ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah itu akan berada di telinga hamba itu. Sehingga telinga hamba itu nggak mungkin mendengarkan hal-hal yang bersifat maksiat. Karena apa? Karena di telinga itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Dan kata Allah, aku pun akan ada di penglihatannya yang dibuat melihat. Sehingga orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia selalu melihat sesuatu yang membawa kebaikan. Ya, matanya akan tertunduk ketika berhadapan dengan hal-hal yang negatif, dengan hal-hal yang bersifat dosa. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berada di tangan seorang hamba itu. Sehingga tangan seorang hamba itu mudah digerakkan untuk mengulurkan sedekah. Kemudian warijlahu, dan Allah akan berada di kaki seorang hamba yang dicintai itu. Sehingga kaki itu selalu menuju kaki itu melangkah menuju tempat ibadah, menuju majelis ilmu, dan juga menuju kepada ketaatan. Jadi kalau Allah itu mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga kaki, tangan, telinga, pandangan, sehingga semua akan terpelihara dari perbuatan-perbuatan nista, dari perbuatan-perbuatan dosa. Wala in sa'alan nilau'tiyannahu. Dan ketika hamba-hamba yang aku cintai itu meminta kepadaku, aku pasti memberikannya. Wala in ista'adani, wala in ista'adani la'u'idannahu. Dan ketika orang-orang itu minta perlindunganku, maka aku akan melindunginya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-39. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu. Hadis yang ke-39 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni umatku karena sebab mencintai aku. Jadi salah satu kemuliaan umat Rasulullah itu akan selalu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Karena apa? Karena Allah mencintai Nabi. Jadi sebab Nabi Muhammad, kita umatnya kalau berbuat dosa, asal betul-betul mau bertaubat, pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah Allah itu malu kalau nggak ngampuni umat Rasulullah. Malunya kepada Nabi Muhammad. Itulah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad itu mulia, maka umatnya pun ikut dimuliakan oleh Allah. Maka bersyukur kita jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diampuni dari umat Rasulullah itu? Yang pertama adalah al-khata', semua kesalahan. Asal manusia, asal umat Rasulullah, umat Islam mau bertobat kepada Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Asal betul-betul dengan taubatan nasuha. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, surat 66, ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu seperti apa? Ada 3 cara. Pertama adalah menyesali, kedua tidak mengulangi lagi, dan yang ketiga adalah mengiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibna sayiat, karena kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Jadi kalau kita bertobat kepada Allah, jangan tobat toman, ya. Tahu tobat toman, ya. Pergi ngaji tobat, pergi ke masjid tobat, pulangnya kumat, ya. Itu tobat tomat itu. Kemudian yang kedua, yang diampuni oleh Allah dari kesalahan umat Islam, yang kedua adalah nisyan. Ketika umat Rasulullah, umat Islam, itu dalam keadaan lupa. Maka lupa itu enggak dihitung dosa oleh Allah. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lupa itu adalah perbuatan dosa. Contoh, saat bulan puasa, tiba-tiba siang hari minum es kelapa. Ya kan? Nah, ditanya, loh kok minum es kelapa enggak puasa? Loh, saya puasa. Loh kok minum es kelapa? Saya lupa. Maka itu enggak dihitung. Ya, lupa itu enggak dihitung dosa oleh Allah. Ya, tapi begitu sudah ingat, ya jangan diterusin lagi. Ini udah minum 1 gelas, sudah ingat, nambah 1 gelas lagi. Nah, yang 1 gelas yang berikutnya itu enggak diampuni Allah. Karena itu bukan lupa. Ngelupain kalau itu, ya. Sengaja kalau itu. Kemudian wa mastukrihu itu adalah
dan segala sesuatu yang dipaksakan. Jadi kita dalam keadaan terpaksa. Ya. Kalau sudah dalam keadaan terpaksa, maka apapun dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang terpaksa, maka itu tidak dihitung dosa oleh Allah. Ya. Bahkan saya mau ambil contoh nih. Contohnya ada seorang suami, ya, tiba-tiba apa? Di rumahnya orang itu dimasuki pencuri dan pencuri itu membunuh, memerkosa anaknya, memperkosa istrinya. Maka dengan terpaksa suami membunuh sama maling itu. Apakah itu dosa? Tidak. Karena itu dalam keadaan terpaksa. Karena kalau suami itu tidak membunuh si pencuri itu, maka bisa jadi suami itu malah akan dibunuh dan mungkin istrinya, mungkin anaknya pun dibunuh juga. Nah, maka ketika dalam keadaan terpaksa melakukan dosa seperti itu enggak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisun hasanun, hadis itu derajatnya hasan, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wal Baihaqi dan juga selain ulama-ulama itu. Jadi ada riwayat lain yang tidak diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Kemudian hadis yang ke-40. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah di dunia. Dan sesungguhnya hidup di dunia itu seperti orang yang asing. Au abiru sabil, atau orang yang lagi dalam perjalanan. Jadi hidup di dunia itu seperti apa? Seperti orang yang asing. Artinya orang asing itu apa? Ya suatu saat akan meninggalkan. Dunia ini nggak akan kekal. Ya, kalau ada orang asing datang ke rumah kita, kan nggak mungkin lama-lama di rumah kita. Itu maksudnya. Orang asing yang datang ke rumah kita pasti hanya numpang sebentar itu, habis itu pasti meninggalkan rumah. Nah, hidup di dunia itu seperti itu. Ya, seperti orang asing yang datang di satu tempat, yang suatu saat dia akan meninggalkan tempat itu. Au abiru sabil, atau hidup di dunia itu seperti orang yang dalam perjalanan. Namanya orang dalam perjalanan kan nggak mungkin jalan terus kan. Suatu saat pasti akan waktu berhenti akan datang. Dia pasti akan berhenti dari perjalanan itu. Dan ternyata kehidupan dunia itu adalah sebuah perjalanan hidup manusia yang pasti akan ada akhirnya. Kapan akhirnya kehidupan dunia? Episodenya adalah kematian itu. Jadi kematian itu episode dari perjalanan kehidupan manusia. Semua manusia pasti akan mengalami kematian. Ya, cuma hanya Allah rahasiakan, nggak ada yang tahu. Ya, ini Allah jelaskan dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat yang ke-8 itu. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kematian yang semua orang itu lari dari kematian itu. Pasti kematian itu akan menjumpainya. Ya. Jadi enggak mungkin manusia itu tidak memasuki pintu yang namanya kematian itu. Pasti manusia itu akan mati. Ya. Kemudian wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsaita fala tantadhiril sobah. Maka kata Ibnu Umar berkata, idza amsaita, kalau kalian ada di waktu sore, fala tantadhiril sobah. Jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan ketika kalian sudah di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Maksudnya apa ini? Ketika kita sudah berkeinginan untuk berbuat baik di waktu pagi, jangan nunggu sore hari. Kalau kita kepingin untuk berbuat baik di waktu sore, nggak usah nunggu waktu pagi. Jadi begitu kita punya keinginan berbuat baik, laksanakan secepatnya. Kenapa? Karena setan itu akan berusaha untuk menunda-nunda kebaikan itu. Sampai akhirnya kematian datang, kita belum berbuat baik. Akhirnya terjadi penyesalan kita. Dan ingat, penyesalan itu selalu datang di akhir. Tidak pernah penyesalan datang di awal. Hari ini ada orang nggak sholat. Hari ini ada orang senang maksiat. Mungkin sekarang belum ada penyesalan. Karena belum dilihatkan siksanya. Belum ada balasan dari Allah. Tapi ingat, balasan itu datangnya di akhir. Penyesalan itu datangnya di akhir. Jadi jangan sampai kita
mengalami penyesalan di akhir. Kenapa? Karena penyesalan di akhir tak ada guna. Tak ada guna. Mendingan sekarang kita masih hidup menyesal. Insya Allah penyesalan kita sekarang masih hidup akan ada manfaat. Ya, jangan sampai kita nanti sudah mati baru kita nyesel. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi ya Allah. Nanti aku akan jadi orang baik. Nanti aku akan jadi orang yang rajin ngaji, rajin sholat. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah, apa aku nggak ngasih hidup sama kamu? Apa aku nggak kasih kesempatan waktu hidup sama kamu? Kenapa kesempatan itu kamu sia-siakan? Dan sekarang ini kesempatan itu sudah berakhir. Akhirnya manusia saat itu hanya tinggal penyesalan dan penyesalan. Bahkan saya pernah baca dalam hadis, yang menyesal itu nanti ya, setelah mati itu, bukan hanya orang yang tidak baik loh. Nah, kata Rasulullah, yang baik pun nyesel gitu. Ya, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, loh kok orang yang baik menyesal ya Rasulullah? Bukankah orang yang baik mendapatkan pahala? Harusnya yang menyesal itu kan orang yang tidak baik. Apa jawab Rasulullah? Orang baik itu menyesal setelah kematiannya ketika dilihatkan pahalanya. Kenapa kok dulu kebaikannya cuma sedikit kalau tahu pahalanya besar seperti ini? Itu penyesalannya. Nah, kalau orang yang memang tidak baik ya menyesal. Kenapa? Karena orang tidak baik akan mendapatkan penderitaan. Al-qabru awwalun min manazilil akhirah fa in naja ba'dahu wa in saqo ba'dahu. Alam kubur itu adalah alam pertama kali dari alam akhirat. Artinya apa? Kalau di alam kubur mendapat nikmat, sampai akhirat dia akan mendapat nikmat. Kalau di alam kubur dia mendapat siksa, sampai akhirat dia akan mendapatkan siksa. Ya. Oleh karena itu Rasulullah selalu mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Selamatkan kami dari siksa kubur. Jadi ada siksa kubur itu. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak Ustadz, emang ada siksa kubur Pak Ustadz? Buktinya apa? Ya, orang yang ngomong begitu suruh mati duluan. Suruh mati, nanti setelah mati kan dia nanti ngerasain nggak itu siksa kubur itu. Kalau memang ngerasain, suruh balik lagi. Ya, untuk membuktikan ada atau enggaknya. Sebagai orang beriman nggak usah kita ragu. Apa yang dikatakan Nabi itu pasti benar. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Rasulullah itu pasti berdasarkan wahyu dan wahyu berdasarkan kebenaran, bukan pembenaran. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahud min sihatika lima rodika. Terus hadis berikutnya apa? Wahud min sihatika lima rodika. Maka jagalah kesehatan sebelum datang saat sakit. Jadi menjaga sehat itu ternyata sunnah Rasulullah. Jadi kalau hari-hari ini kita berada di rumah, tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan. Insya Allah di rumah pun ibadah kita. Kalau tujuannya untuk menjaga kesehatan. Ya. Jadi hud min sihatika lima rodika. Dan manfaatkan saat sehatmu sebelum datang sakit. Jadi saat orang udah sakit, kan udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ke masjid udah nggak bisa, ngaji udah nggak bisa. Mungkin maaf ya, sholat pun juga sudah berbeda karena fisiknya ada gangguan sakitnya itu. Maka jangan sia-siakan waktu sehat. Ya, jangan sampai ya kesehatan itu hanya punya nilai sia-sia, tidak kita manfaatkan untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Wa min hayatika limautika, dan jagalah hidupmu sebelum datang mati. Jadi saat Allah memberikan kehidupan seperti ini, jangan disia-siakan. Karena semua yang Allah berikan kepada kita saat hidup ini akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Semua kenikmatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan hadis yang kita bahas ini akan menjadi ilmu dan akan menjadi pencerahan, nasihat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.